teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Aku habis dari bawah teman-teman, beli gula sama garam karena udah nggak ada. Karena ada banyak apel sisa sembayangan itu loh teman-teman. Kalau nggak dibikin tuh kan sayang ya. Tiap itu dibuang karena setiap minggu kan ganti itu buah-buahannya tuh. Jadi daripada kebuang aku bikin selai gitu. Cuman gulanya tuh kurang, udah aku kasih sekitar 100 gram kok kayak kurang gitu ya, nggak begitu kan. Jadi aku kasih lagi. Ini caranya tuh mudah banget ya teman-teman. Aku cuman pakai dua bahan, yaitu apel sama gula. Apelnya itu dicuci, dikupas, kemudian diparut kasar ya, pakai parutan keju itu. Kemudian kita masak seperti ini pakai gula. Aku menggunakan 5 apel, gulanya itu 200 gram, dan airnya itu aku kasih air ya, itu sekitar 250 ml ya. Ini udah mau matang sebentar lagi, cuman aku matiin tadi, turun ke bawah beli gula sama itu sama garam tadi. Sarapannya kakek nggak habis. Aku habisin aja lah, nggak apa-apa. Ini Pak Rata, karena dia makan apel sebelum, dia tuh nggak sabaran banget nunggu aku ngoreng ini tuh, nggak sabar. Ininya matang, dianya udah kenyang makan apel. Tadi aku beli gula sama garam itu ya menggunakan uang recehannya majikan, yang udah dibilangin jangan dipakai gitu, itu tuh koleksi uangnya dia. Ya gimana ya, ngasih uang 100 dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari 100 coba. Ya walaupun oke lah dianya nggak makan di rumah, kan ada aku, ada kakek, makan pagi, makan siang, makan malam. 100 nih. Bener, dia tuh kadang-kadang tuh keterlaluan banget. Masa harus diomong gitu, aku butuh uang buat aku makan gitu kan ya, enggak, itu kan udah kewajiban kamu, nggak harus diingetin gitu ya. Bukan lupa juga dia itu, nggak tahu pikirannya tuh gimana, aku juga bingung punya majikan. Selainya udah mateng ya teman-teman. Nah hari ini aku tuh mau nyuci kipas 3 ya. Untung rumahnya kecil jadi kipasnya tuh cuma ada 3. Karena udah mulai musim panas ya, jadi kipasnya tuh siang malam dipakai. Jadi itu cepat kotor gitu. Dan ini tuh aku naik tangga ya, ngambil video sebisanya aja karena keadaan rumahnya sangat sempit, nggak ada tempat untuk naruh tripod. Jadi sebisanya aja. Ini aku masih punya tempe setengah ya. Aku goreng supaya nggak terbuang, sayang ya. Ini aku beli pakai uang aku sendiri, masih ada lepet. Jadi aku nanti makan lepet sama gorengan tempe sarapannya. Dan selalu terjadi ya, ternyata aku pakai mic tapi micnya itu nggak ada baterainya. Jadinya suara aku nggak ada. Di sini aku tuh ngomong ya teman-teman, kalau teman-teman yang lagi nyari job, kalau interview tuh harus ditanyakan secara detail. Kalau aku milih job ini tuh karena emang gak ada pilihan, karena aku punya waktu cuma 2 minggu ya. Karena waktu itu aku tuh kerja 2 minggu di interminute, jadi aku tuh cuma dikasih waktu 2 minggu kan sama pemerintah Hong Kong untuk tinggal di dalam Hong Kong gitu. Jadi aku nggak punya pilihan, dapat majikan ini aku tuh nggak bisa milih-milih lagi karena waktunya udah nggak ada gitu. Kalau teman-teman yang masih punya waktu mah ya, kalau nyari job pas interview itu harus ditanyakan bener-bener ya, jobnya itu kakeknya umur berapa, maksudnya yang mau kita rawat tuh kakek atau nenek, atau itu tuh umur berapa, terus sakit apa, anaknya ada berapa, di mana semua, terus kalau libur tuh kita keluar jam berapa, pulang jam berapa, masalah tidur kita tidur jam berapa setiap hari, bangun jam berapa, itu harus ditanyakan. Kalau majikan aku sebenarnya sih udah ngomong ya, kalau bapakku itu suka pijet tapi nggak lama, sebentar-sebentar tapi sering gitu. Sebenarnya majikan udah ngomong, nggak ditutup-tutupin juga. Nah di sini yang aku agak menyesal tuh karena aku tuh nggak nanya anaknya kakek ada berapa gitu. Kalau pulang libur tuh di sini kumpul-kumpul tuh ya teman, rame banget. Terus mereka tuh kayak nggak tahu ada orang lagi tidur gitu, berisik banget sampai jam, kadang-kadang tuh ya jam 1, jam 2, kayak seakan-akan mereka tuh lupa atau gimana gitu, ada aku sedang tidur, ada kakek sedang tidur tuh. Nah terus masalah ya uang belanja gitu, nggak ada perjanjiannya nanti uang belanja kamu gimana gitu. Jadi uang belanja tuh buat aku, buat kakek, buat
buat semuanya itu ya itu gitu. Jadi buat beli bunga, buat sembayangan, buat beli menyan sembayangan, buat beli buah, itu uangnya tuh satu itu aja. Jadi tuh kalau buat kalau uang untuk belanja kepake untuk beli buah ya udah nggak ada gitu. Mereka tuh nggak pernah berpikir pembantu makan apa gitu, uangnya cukup enggak. Sedangkan uang 100 itu ya mereka untuk makan mereka sendiri, sekali makan di restoran itu nggak cukup gitu. Sedangkan mereka ngasih aku 100 berhari-hari itu untuk beli buah, untuk beli bunga. Lah untuk akunya mana gitu? Kalian tuh mikir nggak sih punya pembantu tuh harus dikasih makan gitu. Sedangkan si kakeknya itu rewelnya kalau soal makanan tuh ya, dia tuh sering sekali aku masakin nggak disentuh. Nah aku tuh ya yang punya hati gitu ya, kalau ngelihat kakek seharian nggak makan kan aku ya takut juga ya, takut nanti kenapa-napa gitu kan, itu kan kewajiban tanggung jawab aku gitu. Rewel banget kalau soal makanan tuh, kalau dia nggak suka tuh nggak disentuh gitu, nggak dicicipin dulu enak enggak gitu, pokoknya dia sukanya itu, kalau selain itu tuh nggak dimakan. Kayak kalau siang tuh dia sukanya tuh mie daging bebek, walaupun dimakan mie-nya tuh paling satu suapan terus ya dibuang, dimakan dagingnya doang, tapi kalau dikasih yang lain tuh nggak disentuh gitu. Nggak tahu anak-anaknya tuh pada tahu enggak gitu ya, karena kalau aku libur tuh nggak tahu kakek tuh dikasih makan atau enggak. Makanya aku kalau nanti nyari job lagi nih ya buat pelajaran sih, lain kali tuh harus ditanya sedetail-detailnya ya, terutama masalah hak aku gitu. Nanti aku di rumah kamu tuh makan gimana, mau sama bareng sama kalian atau sendiri gitu. Kalau kalau sendiri boleh nggak gitu. Kalau aku ada jatahnya setiap bulan untuk aku sendiri makan kan enak ya teman-teman. Kalau sekarang kan kalau uang cepat habis ya akunya ya sungkan mau minta tuh, padahal mah bukan untuk makan aku sendiri, untuk beli buah, untuk beli bunga, untuk beli pewangi, untuk beli obat untuk nyuci toilet, segala macem. Mungkin teman-teman berpikir ya, Mbak Arsy udah pengalaman di Hong Kong kok kerja 2 minggu bisa di interminate, itu gimana ceritanya? Karena waktu itu job aku jaga kakek, nah sedangkan visa aku belum turun, kakeknya tuh udah meninggal. Nah mungkin karena neneknya kan tinggal sendirian di rumah, jadi pikir anak-anaknya sih ya udah lanjut aja lah untuk jaga nenek gitu. Tapi ternyata setelah 2 minggu aku kerja di situ, neneknya tuh nggak biasa pakai pembantu ya, masih bisa nyuci baju sendiri, masak sendiri, belanja sendiri. Jadi tuh merasa nggak enak ada aku di situ tuh. Aku tidurnya ya di ruang tamu, terus ya dianya biasa biasa sama suaminya aja gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang lain gitu kan, ibaratnya ada aku gitu. Jadi nggak merasa terbiasa. Terus mereka kayaknya orang punya uang gitu, jadi nggak sayang. Ya aku waktu itu langsung dikeluarkan, nggak pakai itu ya, nggak pakai kasih waktu sebulan dulu gitu, nggak, langsung keluar saat itu juga, dan aku dikasih bonus 1 bulan gaji. Selain hak-hak aku yang lain ya, seperti tiket, ongkos ke bandara, gaji terakhir, cuti tahunan itu dapat semua. Kayak gitu teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru di Hong Kong belum paham juga hak dan kewajiban kita ya. Kalau hak-hak kita itu mau kita di interminate ataupun kita di notice ya, kita itu sama dapat uang tiket, cuti tahunan, ongkos ke bandara, gaji terakhir. Yang 4 itu harus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mendapatkan yang 4 itu, mau majikan yang interminate kita atau kita yang ngasih surat interminate ke majikan, itu kita harus dapat yang 4 itu ya teman-teman. Ini aku nyuci selimutnya kakek ya, karena kakek itu kulitnya tuh kering banget, jadi kayak itu apa sih, rontok itu, rontok kayak ketombe gitu, jadi harus sering-sering dicuci. Dan rumahnya kecil jadi susah, nggak ada tempat untuk menjemur ya, jadi aku kalau nyuci yang besar-besar tuh kayak selimut tuh digini, yang pokoknya di mana aja yang ada gantungan yang bisa digantungin lah, terus aku nyalain kipas ya, nanti kering sih sebenarnya. Namanya kerja ikut orang itu di mana-mana pasti ada enak nggak enaknya ya teman-teman. Jangankan ikut orang, kita di rumah kita sendiri aja ya, atau ikut mertua atau ikut orang tua, pasti ada suka dukanya ya. Selama kita masih hidup itu, namanya hidup tuh pasti ada suka dukanya. Entah nanti di akhirat apa ada suka dukanya juga, atau tergantung amal perbuatan kita ya. Baiklah teman-teman, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.